things I say, in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman kelas 4. Jawabnya ahlan bik. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam materi blog sirah. Nah, kali ini Usica akan membahas dua judul sekaligus, satu materi atau satu pembahasan namun terdiri dari dua cerita. Yang pertama yaitu adalah Amul Huzn dan yang kedua adalah Isra Mi'raj. Nah, Usica harap dengan melihat video pembelajaran ini teman-teman dapat mengambil pelajaran, mengambil ibrah, mengambil manfaat dan keteladanan Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Usica mulai. Sejarah atau sirah yang akan Usica ceritakan pertama yaitu tentang Isra Mi'raj. Tentang Amul Huzn. Amul Huzn adalah tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan, teman-teman? Karena pada tahun ini dua orang yang sangat penting bagi Rasulullah dan dakwah beliau meninggal dunia. Nah, dua orang tersebut yaitu istri beliau yang bernama Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yaitu Abu Thalib. Amul Huzn ini terjadi sekitar tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, teman-teman. Jadi sebelum hijrah, karena Rasulullah hijrah pada tahun ke-13 dari kenabian. Oke. Yang pertama meninggal yaitu adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib meninggal ketika usia sekitar 80 tahun, teman-teman. Nah, meninggalnya itu karena sakit keras. Saat sakaratul maut menjemput, ketika mau meninggal, Rasulullah punya firasat sehingga Rasulullah menjenguk paman beliau. Nah, ketika Rasulullah menjenguk Abu Thalib itu pamannya, paman Abu Thalib, ternyata ada paman yang lain yang mana merupakan pemuka Quraisy yang bernama Abu Jahal menjenguk juga. Saat sakaratul maut itulah Rasulullah meminta Abu Thalib meminta pamannya yang bernama Abu Thalib, yang mana selama masa hidupnya Abu Thalib dan selama dakwah Rasulullah ini, Abu Thalib berada di barisan paling depan untuk membela dan memberi keselamatan kepada Nabi, teman-teman. Nah, karena Abu Thalib itu adalah seorang pemuka juga, jadi istilahnya orang penting di dalam masyarakat Quraisy. Jadi ketika semasa Abu Thalib hidup tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah. Itulah kehebatannya Abu Thalib dan betapa berterima kasihnya Rasulullah terhadap paman Abu Thalib tersebut. Nah, ketika sudah sakaratul maut, Rasulullah meminta Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena hanya kalimat la ilaha illallah itulah yang dapat menyelamatkan dari siksa api neraka. Namun di saat itu juga Abu Jahal membujuk-bujuk Abu Thalib untuk tidak mengikuti dan mendengarkan Nabi Muhammad. Nah, karena Abu Thalib ini adalah seorang pemuka, seorang orang yang terpandang di kalangannya, akhirnya setelah bujukan dari Rasulullah yang terus menerus, namun juga bujukan dari Abu Jahal untuk tidak beriman yang terus menerus, akhirnya Abu Thalib memilih untuk tidak beriman sampai nafas terakhirnya. Saat itu Rasulullah sangat sedih, teman-teman. Rasulullah meminta kepada Allah untuk meringankan dan mengampuni Abu Thalib karena sudah membantu melindungi Rasulullah dari orang Quraisy. Namun Allah mengingatkan Rasulullah dan mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh merasa bersedih atas orang kafir dan tidak ada hukuman bagi orang kafir selain di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang mana Rasulullah sangat mencintai Ibu Khadijah. Ibu Khadijah
Khadijah juga merupakan wanita pertama yang masuk Islam saat semua orang tidak ada yang percaya tentang kenabian Rasulullah. Nah, ketika pamannya sudah meninggal, Rasulullah bersedih, ditambah istrinya juga menyusul meninggal, betapa kesedihan Rasulullah itu bertumpuk-tumpuk, teman-teman. Maka tahun itu disebutlah dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Nah, demikian cerita singkat tentang Amul Huzn. Sekarang Ica akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra artinya perjalanan pada malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan ke angkasa atau ke langit, perjalanan ke langit. Jadi Isra Mi'raj adalah perjalanan ke langit pada waktu malam hari, begitu. Nah, jadi perjalanan ini Rasulullah tidak sendirian, teman-teman, ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika perjalanan Isra Mi'raj terjadi ketika Rasulullah berada di Mekah, sehingga di Masjidil Haram. Perjalanan Rasulullah ini menggunakan hewan bernama buraq. Buraq itu hewan yang tidak ada di dunia, teman-teman. Itu adalah hewan gaib. Nah, awal mulanya Rasulullah dan malaikat Jibril berjalan atau perjalanan ini menggunakan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram terletak di Mekah dan Masjidil Aqsa terletak di Palestina, yang mana perjalanan itu kira-kira sekitar 1.500 km. Kalau diukur dari Indonesia ya, teman-teman, 1.500 km itu sekitar perjalanan dari Pulau Jawa ke Sumatera, Masya Allah. Dan itu hanya 1 malam saja dilakukan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit. Di langit itu ada 7 lapisan, teman-teman. Dan setiap lapisan langit Rasulullah bertemu kepada para nabi. Ada Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, dan kemudian ada Nabi Ibrahim juga. Saat bertemu dengan Nabi Musa, yaitu di langit ke-6, saat itu Nabi Musa menangis. Dan ketika ditanya Rasulullah mengapa Nabi Musa menangis, Nabi Musa menjawab karena umat Nabi Muhammad itu jauh lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Oleh sebab itu Nabi Musa menangis karena merasa tidak mampu untuk mengajak kaumnya ke agama Islam, ke tauhid, gitu, teman-teman. Nah, kemudian sampailah Rasulullah di langit ke-7, yang mana di langit ke-7 tersebut ada Sidratul Muntaha, yaitu tempat di atasnya langit ke-7. Di situ Rasulullah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya menemani hingga Sidratul Muntaha. Dan untuk bertemu dengan Allah, Rasulullah harus bertemu sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW menemui Allah di Sidratul Muntaha sendirian tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak ikut sampai Sidratul Muntaha. Saat itulah Rasulullah Muhammad SAW melihat sosok asli malaikat Jibril, teman-teman, yang mana malaikat Jibril itu mempunyai 600 helai atau 600 lapis sayap, yang mana setiap satu helainya itu setara dengan dari ufuk barat ke ufuk timur. Jadi kalau teman-teman lihat laut, seluruh laut yang bisa teman-teman lihat dari depan dan ke belakang itu hanya satu lapis, itu menyelimuti seluruhnya. Itu hanya baru satu lapis atau satu helai dari sayap malaikat Jibril, teman-teman. Masya Allah, itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi tidak perlu dibayangkan seberapa besar dan Masya Allahnya sayap malaikat Jibril, ya. Oke. Kemudian di Sidratul Muntaha Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, yang mana pada pertemuan tersebut Allah mewajibkan sholat 50 waktu, teman-teman.
50 waktu, bukan 5 waktu. Nah, jadi sholat kita itu sebetulnya 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kemudian setelah itu Rasulullah turun. Ketika turun, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ditanyalah Rasulullah oleh Nabi Musa apa yang diperintahkan Allah terhadap Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa Allah telah memerintahkan umat Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu. Nah, kemudian Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk kembali menghadap Allah dan memohon agar setelah itu Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan memohon untuk diringankan lagi waktu sholatnya atau dikurangi. Nah, akhirnya oleh Allah dikurangi hingga 10 waktu. Kemudian Rasulullah turun lagi dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Setelah dijawab bahwa Allah telah memberikan 10 waktu dari yang 50 waktu, Nabi Musa masih meminta agar Rasulullah kembali menghadap dan memohon kepada Allah untuk dikurangi, karena 10 waktu itu sangat berat, umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup. Kemudian Rasulullah dengan malu kembali lagi kepada Allah dan memohon supaya dikurangi. Akhirnya dikurangi hingga 5 waktu, teman-teman. Kemudian setelah itu pun Nabi Musa masih meminta Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan memohon agar dikurangi, karena 5 waktu itu masih terlalu berat untuk umat Nabi Muhammad. Namun karena sudah sangat malu selalu meminta pengurangan oleh Allah, akhirnya Rasulullah tidak kembali lagi dan diputuskanlah 5 waktu tersebut kewajiban sholat umat Islam. Masya Allah, betapa ya teman-teman, kalau 50 waktu kita tidak akan bisa tidur, tidak bisa sekolah, tidak bisa bekerja, bermain. Masya Allah, 5 waktu saja kita masih malas-malasan. Jadi teman-teman, ayo kita semangat lagi sholatnya. Yang sudah 5 waktu ini hanya 5 waktu teman-teman, bukan 50 waktu. Kita fokus lagi, kita semangat lagi, dan jangan sampai tertinggal atau malah tidak sholat. Begitu teman-teman, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, karena Ustazah pun manusia, maka manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Akhirul kalam Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.